Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah sholat raweh yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian untuk selalu bisa melakukan birrul walidain. Jadi berbakti kepada orang tua. Di dalam surat Luqman ayat 13 dan 14 ya. Di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmana libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman, ini orang soleh ya, yang diabadikan dalam Al-Quran, bernama Luqman, dan menjadi surat ya, nama surat dari Al-Quran. Wa idz qala Luqmana libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, la tusyrik billah, janganlah menyekutukan Allah, janganlah mensepadankan Allah, janganlah berharap meminta selain kepada Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Karena sesungguhnya syirik kepada Allah itu, menyekutukan kepada Allah itu adalah kedzaliman yang amat besar. Kemudian di ayat selanjutnya, wa wassaynal insana biwalidaini ihsana. Dan hendaknya kalian kepada kedua orang tuamu itu ihsana. Jadi kepada kedua orang tua kita diingatkan di dalam ayat ini berbuat baik. Hamalathu ummuhu, karena ibumu telah mengandungmu. Wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini, mengandungmu berat semakin berat, kemudian menyapihnya di dalam waktu 2 tahun. Di dalam ayat yang lain, di dalam An-Nisa ya, kalau nggak salah ayat 16, itu juga senada ya. Senada wa'budullaha la tusyrik billah, dan hendaknya kalian semuanya wa'budullah, menyembah Allah, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua itu berbuat baik. Jadi baik di surat An-Nisa ini dan di dalam surat Luqman, ketaatan kepada Allah ya, ketaatan atau berbuat baik kepada orang tua itu terjadi setelah ketaatan kepada Allah. Ini menunjukkan betapa orang tua kita itu harus dihargai sedemikian rupa ya setelah Allah SWT. Maka ada mahfudzat ya, ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa memang orang tua ini sungguh luar biasa. Allah selalu menyebutnya setelah ketaatan kepada Allah. Terutama orang tua ini tanpa
mengurangi bahwa orang tua bapak ya dalam hal ini juga tidak kalah penting dari peran orang tua dari ibu. Namun di beberapa hadis juga kisah yang nanti saya akan kemukakan, ternyata ibu ini memiliki peran yang lebih untuk kita lebih hormati. Sekali lagi, bukan berarti ayah kita, bapak kita tidak punya peran yang besar. Ayah kita, bapak kita tentu juga berperan di dalam mencari nafkah, menghidupi seluruh keluarga ya. Juga mungkin bertanggung jawab atas pendidikan. Namun kalau kita menyimak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sallallahu radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu laki-laki itu berkata, qala ya Rasulullah, man ahakun nas, siapa manusia yang lebih berhak ya bihusni sahabati, yang lebih berhak aku muliakan. Kemudian jawab Rasulullah SAW, qala ummuka. Nabi menjawab, ibumu. Kemudian laki-laki itu qala sumaman. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Jawab Rasulullah tetap, qala summa ummuka. Masih penasaran lagi sahabat itu, seorang laki-laki tadi, qala summaman. Laki-laki itu berkata, kemudian siapa wahai Rasulullah? Rasulullah tetap menjawab, ummuka. Qala summaman. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru Rasulullah menjawab, summa abuka. Jadi ibumu, baru yang keempat Rasulullah menjawab, baru bapakmu. Sekali lagi, ini bukan berarti peran bapak itu berarti lebih rendah dari ibu, namun Rasulullah maupun Al-Quran tadi menyebutnya ibu ini lebih utama untuk kita hormati. Yang disebut di dalam surat Luqman tadi juga, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Itu yang disebut itu adalah ibumu, yaitu ada ahli tafsir yang menafsirkan kenapa ibumu baru bapakmu. Karena ibu ini memang melihat mengalami 3 fase berat, yaitu hamalathu, mengandungmu ya. Yang wahnan ala wahnin ya, dari pelan-pelan sampai kemudian perutnya membesar sekali. Tentu untuk berjalan juga berat, untuk tidur juga repot, dan sebagainya. Tentu kita bisa membayangkan, dan itu 9 bulan 10 hari. Kemudian fase kedua, ibulah yang toh nyowo, istilahnya bahasa Jawa, yaitu saat melahirkan kita. Nah, terutama kisah kelahiran Didik ini adalah luar biasa ya dulu. Sampai juga tidak bisa keluar ASI-nya itu. Nah, kemudian yang ketiga, momentum yang sangat penting bagi ibu adalah menyusui hingga 2 tahun. Pokoknya merawat hingga 2 tahun, karena menurut ilmu gizi dan kesehatan, memang sebaiknya anak itu ketika lahir diberi kolostrum ya. Kolostrum itu air susu ibu yang pertama ya. Yang pertama setelah hamil itu maksudnya. Jadi misalnya hamil pertama itu susu pertama, tapi hamil kedua nanti melahirkan itu ya susu itu lagi, kolostrum lagi. Jadi air susu yang keluar pertama setelah melahirkan itulah kolostrum, itu yang sebenarnya penuh banyak antibodi. Kalau diberikan kepada anak, maka antibodi anak menjadi sangat bagus, tidak mudah korengen, tidak mudah sakit insya Allah ya. Karena itu yang matching dengan tubuhnya, karena itu adalah
air susu pertama ibunya. Nah itu perjuangan yang toh nyawa. Sang ibu rela hilang meregangkan nyawa selama anaknya selamat lahir ke dunia. Kemudian harus menyusui. Menyusui itu adalah bukan perkara yang mudah ya Bapak sekalian. Oleh karena itu, sebagai suami yang kemarin saya sebutkan, saya bacakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini juga penting untuk memahami bahwa sang ibu hendaknya pada saat menyusui mendapat asupan gizi yang cukup. Ya, ini sering terjadi, mentang-mentang bapak yang kerja makan pertama, ibu yang musib paling carry, ya, paling belakangan. Sudah tinggal sisa-sisa. Padahal harusnya mendapatkan gizi yang cukup karena itu adalah akan dibagi dengan anaknya berupa ASI, yang mana ASI itu sejak kehamilan hingga disapih 2 tahun itu namanya 1000 hari pertama kehidupan. Itu yang menentukan fisik dan otak anak terutama ya, apakah sempurna, tumbuh sempurna tidak, dan kemudian nanti menjadi generasi yang unggul ya kalau otaknya tumbuh dengan baik. Nah, 3 fase inilah kenapa maka kemudian ahli tafsir menafsirkan kenapa ketika Rasulullah ditanya siapa yang layak untuk dihormati, untuk diberbuat baiki, maka ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu. Ada kisah juga yang terakhir ingin saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat kisah Alqamah. Ini sahabat yang sangat soleh ya, yang rajin beribadah, rajin berinfak, bersodakoh. Kemudian pada suatu hari mengalami sakit keras, sampai istrinya kemudian kebingungan, sudah sakaratul maut lah, tanda-tanda ke sana. Maka meminta tolong salah satu kerabatnya untuk pergi menghadap Rasulullah SAW karena kebingungan. Maka kemudian Rasulullah meminta Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Salamah radhiyallahu anhu dan Ammar radhiyallahu anhu, 4 orang untuk mendatangi Alqamah karena ini memang dikenal pemuda yang soleh gitu. Kemudian mentalkin lah ya, mengajarkan la ilaha illallah, namun singkat cerita Alqamah ini kok tidak bisa mengucapkan tahlil ya, la ilaha illallah itu lidahnya kelu. Kemudian mereka meminta Bilal bin Rabah untuk menghadap Rasulullah kembali, menyampaikan situasi itu. Rasulullah bertanya, apakah Alqamah masih punya orang tua? Orang tua bapaknya sudah meninggal, namun ibunya masih ada. Tolong sampaikan kalau begitu kepada ibunya, kalau masih kuat jalan, tolong menghadap saya. Namun jika tidak bisa jalan, saya yang akan mendatangi ibunya Alqamah. Tibalah Bilal bin Rabah ke rumah ibu Alqamah, dan saya lebih layak untuk menghadap Rasulullah. Diangkatlah tongkat sang ibu, kemudian menghadap kepada Rasulullah. Ditanyalah ibu Alqamah ini oleh Rasulullah SAW, bagaimana selama ini Alqamah? Wah, dia termasuk anak yang rajin ibadah, rajin infak. Pokoknya perfect lah, sempurna. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, bagaimana hubungan denganmu, wahai ibu? Nah itu saya murka, saya gedeng banget itu sama si Alqamah itu. Loh, memang kenapa gerangan? Karena dia itu mentang-mentang istrinya apalah gitu ya, walau alam tidak dikisahkan dalam kisah ini, apa karena kaya, apa karena cantik, ataupun yang lain, terlalu sayang dan akhirnya mengalahkan Alqamah ini terhadap penghormatan kepada ibunya. Karena ada satu yang menjengkelkan ibunya, ucapannya yang justru mengalahkan permintaan dari ibunya. Oke, kalau begitu, karena Alqamah ini sudah sakaratul maut, kasihan, dia tidak, malaikat juga tidak bisa menjemput, tapi juga tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bilal tolong
kumpulin kayu bakar, dibakar saja Alqamah. Lantas ibunya menangis, meratap, wahai Rasulullah, apakah Rasulullah akan membakar anakku di depan mataku sendiri? Iya, daripada nanti azab di akhirat lebih panas dari kayu bakar di dunia. Akhirnya saya ridho, saya ampuni Alqamah, gitu kan. Dan Rasulullah meminta Bilal bin Rabah untuk kembali menuntun Alqamah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan juga mengutus ya kepada Bilal bin Rabah untuk membuktikan ini apakah memang tulus atau hanya basa-basi karena takut Alqamah akan dibakar. Ternyata ucapan sang ibu itu tulus dan akhirnya Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan sekejap setelah itu Alqamah bisa meninggal dengan husnul khatimah. Kisah ini adalah kisah nyata di zaman Rasulullah, sahabat Rasulullah, akibat karena lalai ya mengutamakan istri dibanding ibunya, yang itu menghambat sakaratul mautnya karena tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah tentu akan masuk surganya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa memahami ayat ini, sekaligus tadi ada kisah yang sangat terkenal itu. Mudah-mudahan kita, bagi kita yang masih punya ibu, hormatilah, bahagiakanlah, buatlah senang hatinya. Saya sering mendengar kisah sukses dari orang yang karena memuliakan ibunya. Dia begitu mengutamakan ibunya, memuliakan ibunya. Di dunia saja ya, Allah meridhoi ya, karena memang tadi ridallahu fi ridho walidaini. Jadi ridhonya Allah itu memang sangat tergantung pada ridho dari kedua orang tua kita. Sangat bersyukurlah jamaah sekalian yang masih punya orang tua, ada kesempatan berbakti di dunia ini, meskipun ketika sudah meninggal kita masih bisa terus berbakti dengan menjalin silaturahmi sahabat dari orang tua kita, dan juga mendoakan ya, mendoakan kepada kedua orang tua kita. Itulah yang masih nyampe, pahala yang masih nyampe, selain pahala-pahala yang lain seperti wakaf dan sebagainya. In qata'a amalu idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Akan terputus amal Bani Adam, manusia ya, illa min salasin, kecuali 3. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian, maka di 3 perkara yang sudah putus, maksud saya di 3 perkara yang tidak putus amal seseorang itu adalah amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh itu ditaruh yang terakhir karena memang susah mencetak anak yang soleh itu. Oleh karena itu kita perlu berdoa sejak proses dari awal ya. Sejak jima kita harus dituntun untuk berdoa agar terhindar dari setan. Sejak kehamilan kita bacakan Al-Quran, kita selalu berdoa mudah-mudahan anak yang dikandung istri ini sempurna, tidak cacat apapun, baik fisik maupun mental. Dan ketika lahir kita adzanin, kita iqomai, terus itu diiringi dengan doa ya, sehingga bisa menjadi anak yang soleh, yang nanti harapan kita bisa mendoakan kita. Dan itu masih terus menyambangi, masih terus sambung dengan kita, doa orang anak yang soleh ini. Meskipun kita sudah di alam sana. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.